Anak-anak guduk. Aku kan nggak dikasih tahu. Orang pada ngomong operasi kan aku dengar. Aku bilang, aku nggak mau dioperasi ya. Aku mau dioperasi 2 kali, makanya aku marah-marah. Tempurung dilepas, mau dimasuki perut, gimana aku juga bingung. Probabilitasnya 50-50, ya nggak mau. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, kisah kita kali ini adalah kisah seorang ibu usia 65 tahun yang datang ke kami dengan keluhan kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Jadi betul-betul lemah sekali, kekuatannya mungkin hanya tersisa 20-30%. Hampir bisa dikatakan lumpuh. Nah, keluhan ini diawali oleh keluhan sering vertigo, sering sakit kepala, yang kemudian pelan-pelan diikuti oleh kelumpuhan tersebut. Nama saya Wahyuni, asal Pekalongan, usia 65 tahun. Nama penyakitnya asal mulanya vertigo. Kemarin November, kita kan pergi ke Bali, ada acara. Terus, tepan lagi pulangnya. Begitu lagi. Tapi aku udah 2 hari, hari ketiga sembuh. Cuman yang berat kemarin, akhir tahun. Itu apa mungkin karena kehujanan atau apa, kita kan nggak tahu ya. Terus akhirnya dibawalah aku ke rumah sakit. Kan bikinnya dicek dulu. Setelah selesai itu ketahuan, baru anak-anak guduk. Aku kan nggak dikasih tahu. Cuman aku merasa ada apa sih ini? Orang pada ngomong operasi kan aku dengar gitu. Aku bilang aku nggak mau dioperasi ya. Aku nggak mau masuk ICU, suruh masuk di ICU. Aku tidak mau, takut lagi di ICU. Aku mau dioperasi 2 kali, makanya aku marah-marah. Tempurung dilepas, mau dimasuki perut, gimana aku juga bingung. Probabilitasnya 50-50, ya nggak mau. Aku ngomel-ngomel sama dokternya. Terus nggak tahu ya, mungkin jalannya Tuhan kan. Terus ya sih, temen kayak gitu, temen. Tak cari siapa sih temenku. Akhirnya temenku yang di rumah sakit Malaya adalah teman saya, Pak Edi. Dibelilah scan itu, cepet suruh sini. Jangan jangan terlalu lama, kejar waktu. Ternyata penyebab dari semua gejala ini adalah pendarahan otak yang cukup luas. Dan pasien ini sebenarnya sudah dirawat di rumah sakit lain dan memang dikatakan harus dilakukan tindakan operasi. Namun pasien ini merasa takut sekali untuk dilakukan tindakan operasi. Sehingga pasien ini mencari second opinion untuk tidak dilakukan tindakan operasi. Dan itulah yang menyebabkan pasien ini datang ke kami untuk mencari opini kedua. Terus terang, dengan pendarahan sebesar ini, kami setuju dengan keputusan tim dokter di rumah sakit sebelumnya bahwa memang harus dilakukan tindakan operasi. Kenapa? Karena penyakit ini sudah menyebabkan pendorongan batang otak, pendorongan otak yang kita sebut sebagai midline shifting, dan ada ancaman herniasi batang otak yang fatal. Sehingga beberapa literatur merujuk pada suatu kondisi yang kita sebut talk and die. Jadi sewaktu-waktu dengan kondisi otak yang sudah terdorong seperti itu bisa menyebabkan pasien kondisinya turun mendadak, bahkan sampai koma dan meninggal. Dan tentu saja hal itu sangat berbahaya sekali. Aku dari sana langsung sampai di Mandaya jam 4. Setelah dokternya meyakinkan bahwa itu probabilitasnya 95%, oke dok. Ya, saya salaman, mantap. Ya udah, pasrah sama Dr. Joy. Sekali lagi, kami jelaskan bahwa ini harus dilakukan tindakan operasi dan ibu ini memang takut sekali dengan tindakan operasi. Tentu saja yang pertama, memang operasi otak itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang awam dan kondisi penyakitnya sendiri yang membuat mungkin sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya membuat tubuhnya merasa tidak enak, menjadi tidak nyaman. Untuk itu pendekatan kami adalah kami
pelan-pelan menjelaskan kepada pasien ini tentang bagaimana ekspektasinya, bagaimana operasinya dijalankan, tingkat keamanan operasi ini, sehingga pada akhirnya ibu ini akhirnya setuju memutuskan untuk dilakukan tindakan operasi. Dan operasi dilakukan tepat pada waktunya, artinya sebelum kondisi ibu ini semakin menurun. Dan waktu datang di sini jam 4, jam 6 suruh operasi, jam setengah 11 itu ibu siuman. Terus pagi harinya dokter Joy tanya, coba berhitung, coba kaki dan tangannya digerakkan. Nggak apa-apa, ya dibilang ya biasa lagi sih seperti semula. Tangan, kaki sebelah kiri nggak apa-apa. Pasca operasi, puji Tuhan, pelan-pelan kelumpuhannya menghilang dan membaik. Dan hari pertama pasca operasi, ibu ini sudah bisa aktif menggerakkan keempat anggota geraknya. Itu sesuatu yang sangat kita syukuri. Kenapa? Karena dari situasi kondisi yang betul-betul bisa menyebabkan talk and die menjadi kondisi yang stabil. Gimana makannya enak? Enak. Udah siap mau pulang? Ya lah. Ini dari berapa ya? 7. Minggu ya? Ini tanggal berapa? 9. 9 kurangi 2, 7. Halo. Si tante ini datang dengan pendarahan otak sebelah kirinya lemes dulu, sekarang berkuat ya. Sudah balik. Besok paginya balik. Oh, Tunjukin ke pemirsa bisa berdiri dong, bisa jalan. Berdiri. Sehingga aku minta tangannya dokter. Iya. Tuh, hebat tuh kan. Hebat. Aku harus sembuh. Iya, Banyak kerjaan yang harus aku kerjain. banyak kerjaan. Jadi kemarin itu pembuluh darahnya bocor. Kita nggak tahu, makanya terjadilah vertigo. Karena pembuluh darahnya bocor, di dalam otak itu banyak berisi darah, itu yang bahaya. Kita berlari mengejar waktu cepat. Karena kalau sampai telat, ya nggak tahu. Akhirnya sampailah saya sekarang sehat. Nggak ada masalah sama sekali. Soalnya di situ kalau dilihat di situnya, di otaknya itu, aku sudah berjalan di tebing yang tinggi. Kalau jatuh gimana katanya? Nggak ada yang nolongin. Ceritanya kan begitu ibaratnya. Yaitu akhirnya aku operasi. Ya puji Tuhan sih. Dari itu terus baik tiap hari baik. Cuman ya takutnya sudah hilang kan membaik semua. Yang membuat kami bahagia adalah ya ibu ini kembali ceria, kembali bisa beraktivitas. Dan ibu ini kebetulan adalah seorang penjahit, seorang desainer. Dia cerita banyak sekali tentang desain-desain baju yang beliau buat. Dan saya ikut senang bahwa ibu ini bisa kembali beraktivitas dan kembali bersama keluarganya yang luar biasa harmonis. Jadi saya melihat keluarga ibu ini semuanya betul-betul keluarga yang kompak, keluarga yang harmonis, dan saya bangga saya bisa memberikan sebuah kontribusi bagi keluarga ini. Dokter Joy baik, ramah, jadi bisa meyakinkan. Yang kayak ibu takut itu dia bisa meyakinkan. Salaman, ayo Bu cepet. Jam 7 malam operasi itu. Aku nggak tahu, udah bangun udah tengok ibu bagus, semuanya bagus. Itu cepet sembuh pulang. Gitu bilangnya deh. Dokter Joy, ya gayulah ilmu yang banyak. Setiap orang kan beda-beda penyakitnya. Jadi ada kadang di teori begini, tapi terus harus belajar. Bagi masyarakat yang lainnya yang merasa takut, jangan takut. Semuanya serba modern, semuanya di Rumah Sakit Mandaya robotik. Tidak kayak seperti zaman dulu. Sekarang semuanya sudah robotik semua, ilmunya sudah maju semua. Yang penting kita pasrahin ke dokternya. Itu baru kita enak. Kalau enggak takut-takut ya nggak bisa. Semua yang ya jangan takut masyarakat, kalau memang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang
yang memang kendalanya sakitnya hampir sama, bocor pembuluh darah, cepatlah ke sini, nggak apa-apa, aman, nggak apa-apa. Sudah banyak yang dilakuin Dr. Joy, sudah banyak. Dan semoga Ibu selalu sehat, Bapak selalu sehat, dan keluarganya selalu harmonis. Demikian, salam otak sehat, salam Dr. Joy. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Berobat di Indonesia aja.